Dan sedekah itu juga kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh para ulama, oleh para salafus soleh, itu betul-betul pada saat itu disalurkan untuk kepentingan umat. Bahkan mereka itu orang-orang yang mengelola pun orang-orang yang siap berkorban. Jadi bukan ketika mereka mengelola misalnya, mohon maaf, misalnya zakat atau mengelola sedekah, itu mereka pengen cari untung, bukan. Tapi mereka ketika mengelola itu, ketika menyalurkan itu, betul-betul mereka untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada sejumlah sahabat yang mengambil sedekah, yang mengambil zakat, lalu dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini untukku, ini untukmu, ini untukku, ini untuk Islam." Maka Nabi kemudian mengatakan, "Afala jalasa fi baiti abi wa ummi?" Apakah ketika dia duduk di rumah bapaknya atau ibunya ada orang yang memberikan hadiah? Nah, tidak. Maka ini menunjukkan bahwasanya memang pada saat itu mereka adalah orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang memungutnya, semuanya adalah orang-orang yang mereka hanya diberikan sebatas haknya saja, tidak boleh kemudian dalam tanda kutip sambil menyelam minum air. Apa ya istilahnya begitu? Sambil menyelam minum air. Atau jangan-jangan malah kemudian nyun sewu, ketika kita begitu semangat untuk itu, uangnya malah dikelola untuk investasi, tahu-tahu uangnya hilang misalnya, kan repot. Misalnya, ini cuma misalnya, cuma ilustrasi. Maka tidak boleh, karena apa? Karena sifatnya itu adalah amanah. Jadi sifatnya adalah amanah. Maka kalau kita misalnya mengelola sedekah, itu sifatnya adalah amanah. Dan insya Allah kaum muslimin di dalam masalah ini, mereka yang membuat lembaga amil zakat atau juga yang berkontribusi di dalamnya sudah sangat paham bahwa jatahnya tidak banyak. Kalau mereka misalnya mengambil, ya maksimal hanya untuk sekedar operasional kalau misalnya mengambil. Tapi alhamdulillah sejauh ini banyak di antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ketika melakukan donasi, mereka adalah bagian dari donatur itu. Jadi mereka adalah bagian dari donatur itu, bukan orang yang kemudian memperkaya dari dana tersebut. Tetapi andai kemudian mengambilnya sekedar untuk makan, boleh apa tidak? Al-Quran membolehkan. Ayat Al-Quran ketika membicarakan seorang yang mengelola harta anak yatim, kata Al-Quran, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Kalau dia yang mengelola itu orang kaya, hendaknya menahan diri. Wa man kana faqiran, kalau yang mengelola itu orang fakir, maka falyakul bil ma'ruf, dia boleh makan dengan cara yang ma'ruf. Jadi menurut Al-Quran tidak masalah kalau memang dia orang fakir, dia ngelola, lalu dia pada saat warawiri muter proposal misalnya atau muter kotak itu, kemudian dia ngambil untuk beli bensin, ya tidak masalah. Atau pada saat siang kemudian mampir warung bakso, nah, atau sate misalnya. Kenapa? Karena dia orang fakir. Tentu harus dengan laporan yang jelas. Nah, tentu harus dengan laporan yang jelas. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia orang fakir, dia boleh makan dengan cara yang ma'ruf. Jadi tidak masalah kalau memang dia orang yang fakir. Kalau yang kaya tidak boleh. Sekelasnya Mas Adi tidak boleh. Ini karena tidak termasuk orang yang fakir. Tidak termasuk orang yang fakir. Mas Adi mah kena menah. Ya. Baik. Jadi Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah membaca syarah Al-Kabair itu. Di situ dijelaskan bagaimana kalau ada orang yang mengelola harta anak yatim, harta sedekah, lalu dia makan darinya, apakah berdosa? Jawabannya tidak. Yang berdosa itu adalah ketika dia memakan dengan cara zalim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulmah. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kalau tidak secara zalim tidak masalah. Kita mengadakan buka puasa, ada penggalangan dana,
Untuk apa? Untuk fakir, miskin atau untuk yatim piatu. Lalu kita ikut makan buka puasa atau kita cukup melihat? Jadi panitianya. Jadi panitianya mau makan apa nggak cukup melihat? Ikut makan. Ini makannya tidak zalim karena anak yatimnya makan, fakir miskinnya makan, panitianya juga makan. Maka makan ini boleh, ini tidak zalim. Yang tidak boleh itu adalah alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, yang memakan dengan cara zalim. Tapi kalau sudah paket buka puasa untuk yatim piatu, ya di sana include panitianya, masuk panitianya mendelok. Jadi panitianya gigi jari. Jadi maka di situ tidak mengapa. Tapi kalau zalim tidak boleh. Wah, ini dana anggaran untuk buka puasa ini satu kotaknya harganya 30.000. Kita belanjain saja 20. Yang 10 untuk apa? Kita makan. Nah, ini zalim, tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Maka kalau kemudian Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang misalnya nyinyir tentang masalah sedekah, kalau kemudian 30 dibelanjakan 20, ini jelas zalim. Tapi kalau sekedar kemudian buka puasa kita ikut makan, itu tidak zalim. Itu boleh. Justru kalau dia tidak makan malah zalim terhadap diri sendiri. Kok panitianya belum buka? Kan untuk anak yatim, fakir miskin. Malah aneh. Jadi tidak masalah di situ. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sifat amanah ini sehingga ketika kita di dalam mengelola sedekah itu para ulama pun mengelompokkan, ada sedekah mutlak, ada sedekah muqayyad. Sedekah yang sifatnya umum itu bisa dialokasikan untuk umum, semua kepentingan umum itu bisa. Tapi kalau sedekah itu sudah muqayyad, maka harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau sedekah itu sudah muqayyad itu diikat dengan sesuatu. Ini untuk beli keramik, ya untuk beli keramik. Ini untuk apa misalnya? Bayar listrik, ya untuk bayar listrik. Kecuali yang lafadznya itu adalah lafadz basa-basi, itu tidak perlu ditaati meskipun muqayyad. Karena sudah ma'ruf, sudah kita ketahui bersama maksudnya bukan untuk itu. Ada orang pada saat Idul Fitri ngasih ke anaknya atau ke cucunya atau ke tetangganya untuk beli es. Apakah harus beli es? Tidak. Karena itu bukan maksudnya. Itu hanya basa-basi. Atau ketika Mas Adi ngundang Ustadz, lalu kemudian Ustadznya dikasih amplop, lalu bilang niki nggo tuku bensin. Ya. Apakah harus tuku bensin semua? Padahal ngasihnya banyak, ya, sakpom ini, ya. Tidak, kenapa? Karena maksudnya bukan itu hanya basa-basi. Atau kalau orang dulu misalnya ketika nengok bayi dia memberikan sedekah, nggo tuku enjet, tahu enjet ya? Apa itu? Enjet itu apa bahasa ininya? Gamping. Apakah kemudian beli gamping? Tidak, karena itu tidak dimaksudkan untuk akad. Itu hanya dimaksudkan sebagai basa-basi saja. Jadi tidak ada maksud akad untuk itu. Atau kadang-kadang orang tua kalau ngasih uang saku kepada anak-anak kecil tuh atau kepada saudaranya, nggo tuku kerupuk misalnya. Padahal uangnya banyak, 500.000 misalnya. Mbah gitu, bahas kerupuk gitu. Apakah 500.000 beli kerupuk semua? Tidak. Ini tidak dimaksudkan lafadz muqayyad, tapi ini lafadz basa-basi. Tapi beda kalau kemudian dia sudah sedekah, sudah infak, ini untuk Palestina, maka harus untuk Palestina. Tidak mungkin basa-basi. Mungkin tidak basa-basi? Orang mungkin. Ini untuk apa misalnya? Membeli Al-Quran pesantren An-Nur, tidak mungkin basa-basi, ini serius ini. Tapi kalau sudah bilang sama Mas Nur, gue tuku bensin Mas, serius tidak itu kira-kira? Tidak, itu tidak dimaksudkan dibuat beli bensin oleh Mas Nur, karena maksudnya itu daripada meneng wae ngenehno gitu kan, dinehke meneng wae kan, gue apa ya gitu. Baik, ini
betapa pentingnya kita untuk mengedepankan sifat amanah itu, maka kalau muqayyad harus jelas, kalau diikat harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh menyelewengkan dana tersebut sebagai kaum muslimin yang menyalurkan sedekah. Tapi kalau lafadznya mutlak, lafadznya umum, maka selama itu untuk yang sejalan dengan hal tersebut, maka itu dibolehkan, atau bahkan tidak ada lafadznya. Nah, contohnya yang masuk ke kotak infak itu tidak ada lafadznya di situ. Boleh untuk orang sakit, boleh untuk beli suguhan pada saat pengajian, boleh untuk bayar listrik, tidak ada lafadz apapun di situ. Maka bisa diperdayakan untuk apa saja. Kecuali kalau kemudian sudah ditulisi per kotak. Ini untuk program A, program B, program C. Berarti ketika orang masuk di situ, otomatis ada akad yang sudah tertulis di situ sesuai dengan maksud orang yang memasukkan, sesuai dengan kotak yang ada. Sesuai dengan kotak yang ada. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah secara istilahnya muqayyad atau yang diikat dengan sesuatu. Dan sifatnya orang yang menerima sedekah ini adalah amanah. Dalam kajian ekonomi syariah, orang yang mengelola sedekah ini sifatnya adalah amanah. Artinya dia tidak boleh untuk kemudian harta tersebut diotak-atik, atau tidak boleh kemudian diinvestasikan, atau tidak boleh harta tersebut kemudian untuk gopo contoh nih, rodok kangelan gue contoh. Kalau saya misalnya bilang untuk ngaspal dalan dikira suudon, bukan, ini saya tidak ada hubungannya dengan itu. Oh, ini saya ngomong skalanya skala masjid kok, tidak skala negara. Jadi tidak dimaksudkan untuk itu. Jadi sama sekali tidak ada. Jadi misalnya kita lagi jadi bendahara masjid, lalu kemudian mengelola harta, maka harta itu sifatnya adalah amanah. Tidak boleh oleh bendaharanya ini kemudian diinvestasikan untuk misalnya ternak bebek. Gimana? Karena kalau kemudian diinvestasikan untuk ternak bebek, besok pas butuh dana bisa untung bisa buntung. Nah, ini sifatnya adalah amanah, tidak boleh untuk ke sana. Kecuali dari awal bendahara ini sudah ada akad domanah. Ada akad domanah bahwa bendahara boleh menggunakan uang ini untuk investasi, dan jika ada untungnya maka dibagi menjadi 2 sesuai dengan hasilnya. Maka ini baru boleh. Kalau tidak ada akad itu maka tidak boleh. Ini saya ngomong dalam skala kecil loh, saya tidak ngomong skala kalau skala nasional itu ada faknya sendiri yang lebih paham. Dalam skala kecil misalnya kemudian tadi saya contohkan, kalau memang ternyata boleh domanah untuk dipakai, niki pokoknya jenengan nyimpen duit dana infak ini, dana sedekah ini, sewaktu-waktu Anda butuh boleh dipakai, tetapi sewaktu-waktu masjid butuh harus ada uangnya. Namanya domanah. Artinya dana tersebut boleh dimanfaatkan oleh yang menyimpan atau yang memegang, tetapi pada saat masjid itu butuh maka harus bisa menyiapkan dana tersebut. Ini domanah. Tetapi kalau amanah enggak. Jadi Anda diminta untuk menyimpan uang, ya jangan diotak-atik. Maka salah satu profesi yang cukup berat di dalam Islam itu adalah profesi bendahara. Masih ingat hadis Nabi yang sangat populer? Ada 4 profesi yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita. Yang pertama adalah arifan, pejabat, termasuk hakim ya. Yang kedua syurtiyan, petugas keamanan. Yang ketiga jabian. Apa jabian? Pemungut pajak. Yang keempat bendahara atau pemegang keuangan. Contohnya misalnya nyun sewu koperasi, bank, BMT. Itu termasuk profesi yang Nabi mengatakan fala yakunanna 'alaikum 'arifan wala syurtiyan wala jabian wala khazinah. Jadi kalau memang kita tidak punya sifat amanah, ojo pisan-pisan jadi pejabat,
ojo pisan-pisan jadi hakim misalnya, ojo pisan-pisan jadi, intinya yang terkait dengan kekuasaan. Yang kedua, ojo pisan-pisan jadi petugas keamanan. Yang ketiga, ojo pisan-pisan jadi pemungut pajak. Kemudian ojo pisan-pisan jadi bendahara. Kira-kira kalau kita lagi jadi bendahara, tiba-tiba kita jatuh sakit, butuh biaya rumah sakit banyak, kira-kira kita mau pinjam uang ke orang lain atau pakai uang yang kita pegang? Aman apa enggak jadinya? Enggak. Maka disinilah Nabi mewanti-wanti kepada kita. Jadi mewanti-wanti kepada kita untuk itu. Demikian pula kalau kita misalnya menjadi pejabat, ada kesempatan kira-kira dilewatkan apa enggak? Enggak. Ya. Maka disinilah butuh sifat amanah. Sehingga sedekah itu bisa berjalan dengan baik, bisa berkesinambungan dengan baik jika dikelola oleh orang-orang yang amanah dan paham akad-akad syariah. Dan alhamdulillah Bapak dan saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat kita, di negeri kita, di dalam masalah pengelolaan sedekah, insyaallah kaum muslimin sudah sangat berhati-hati dan transparan, sehingga tidak perlu kemudian kita mencurigai saudara kita, teman kita. Pokoknya kalau ada saudara kita, teman kita melakukan penggalangan dana dan sudah izinnya resmi terpercaya, maka tidak perlu diragukan lagi. Hendaknya kita sebagai sesama kaum muslimin untuk turut berkontribusi. Meskipun kontribusi itu tidak harus banyak, tidak harus menunggu kaya untuk bisa bersedekah.